Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Sapitri, NPM 1951010517, kelas G, semester 5, Prodi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman penjelasan mata kuliah metode penelitian guna memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Iqbal Pasa, MEI. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dipilih secara spesifik untuk mendapatkan data dan memecahkan suatu masalah yang dilakukan pada suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kata penelitian dalam bahasa Inggris research, kembali search, meneliti atau mencari, orang. Jadi, research adalah orang yang melakukan penelitian kembali. Berbicara penelitian sangat berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, salah satunya paper. Dalam paper terdiri dari beberapa subbab, yaitu judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, landasan Al-Quran dan hadis, konsep pembahasan 1, konsep pembahasan 2, tawaran penulis, kesimpulan, dan yang terakhir referensi. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, judul. Penulis harus memilih topik yang ia sukai. Judul harus ditulis lebih spesifik. Yang kedua, identitas penulis. Biasanya di dalam paper, identitas penulis memuat nama, email, asal instansi. Ketiga, abstrak. Abstrak biasanya terdiri atas 250 sampai 350 kata. Memuat masalah, tujuan, metode penelitian yang digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Abstrak ditulis dengan spasi single 1,0. Yang keempat, pendahuluan. Poin-poin dalam pendahuluan harus memenuhi kriteria di bawah ini. Menunjukkan adanya masalah yang akan diteliti, argumentasi diperkuat dengan data dan teori singkat, serta ulasan singkat penelitian terdahulu dan saran peneliti terdahulu. Adanya research GAP. Yang kelima, landasan Al-Quran dan hadis. Pada bagian ini, kita bisa mengutip ayat-ayat dan hadis yang sesuai dengan yang kita bahas. Untuk mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan mudah, bisa menggunakan aplikasi Quran in Word. Yang keenam yaitu konsep pembahasan 1. Dalam paper, konsep pembahasan 1 lebih umum, yaitu yang berkenaan dengan judul penelitian dan teori pendukung dari para peneliti sebelumnya. Sedangkan konsep pembahasan 2 lebih bersifat khusus, mengerucut pada permasalahan. Dalam hasil dan pembahasan suatu penelitian yang bersifat kuantitatif akan ditemukan hipotesis pengembangan. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Hipotesis selalu muncul dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun dalam sebuah hipotesis juga diharuskan menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih dalam pengembangan hipotesis. Dalam bab yang membahas hasil dan pembahasan, terdapat 4 item pengembangan hipotesis, yaitu teori dan konsep yang mendukung, hasil penelitian terdahulu yang mendukung, hasil penelitian terdahulu yang tidak mendukung, argumentasi dari penulis. Apabila hasil sesuai penelitian penulis, maka hipotesis dinyatakan diterima, dan apabila hipotesis tidak sesuai dengan hasil penelitian, dinyatakan ditolak. Yang kedelapan yaitu tawaran penulis. Dalam tawaran penulis mengemukakan temuan lapangan, mengemukakan teori atau konsep yang mendukung, tidak mendukung argumentasi dari penulis. Kesembilan, kesimpulan. Kesimpulan berfokus pada hasil penelitian. Dan yang ke-10, referensi.
Untuk mempermudah dalam melakukan integrasi, sitasi, dan referensi suatu dokumen, dapat menggunakan program aplikasi Mendeley. Kemudian, untuk mendapatkan referensi dapat melalui Google Scholar, dan untuk data-data bisa diperoleh melalui BPS. Dalam menulis, mengambil topik yang disukai, menentukan judul yang spesifik, hindari blog sumber dari internet. Setiap paragraf harus ada satu referensi yang dirujuk, mengakui rujukan dari karya orang lain, perbanyak merujuk pada jurnal Inggris, parafrase atau mengubah kata-katanya. Baiklah, sekian hasil resum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.